Salam, salam sejahtera, salam kasih. Bertemu kita kembali hari ini. Hari ini saya akan berkongsi tentang satu series yang baru, yaitu Seven Mysteries of God, ataupun 7 Misteri Allah series. Nah, hari ini kita akan belajar tentang misteri yang pertama, yaitu misteri inkarnasi ataupun the mystery of incarnation. Apakah itu misteri? Kita akan belajar melihat apakah arti perkataan misteri. Perkataan misteri berasal dari bahasa Yunani yang berarti mysterion. Mysterion berarti tersembunyi ataupun rahasia. Nah, di dalam perjanjian baru, ianya bermaksud sesuatu rahasia yang telah dinyatakan, yaitu segala sesuatu yang tersembunyi daripada hati Allah sejak mula, sekarang telah dinyatakan kepada orang yang percaya. Nah, apakah itu misteri inkarnasi ataupun what is the mystery of the incarnation? Kita lihat di dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. Tidak dapat dinafikan betapa mulianya rahasia iman. Dia telah menampakkan diri sebagai manusia, dinyatakan benar oleh Roh Kudus, dilihat oleh para malaikat, dikabarkan kepada bangsa-bangsa, dipercayai di seluruh dunia, dinaikkan dengan kemuliaan. Haleluya, saudara. Inilah misteri inkarnasi yang disebut sebagai Injil, yaitu berita baik tentang Allah menjadi manusia. Nah, bagaimana Allah boleh menjadi manusia? Secara logik tidak dapat dimengertikan. Tetapi misteri ini telah dinyatakan kepada kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Misteri ini tidak dapat dinafikan. Banyak orang berusaha coba untuk menafikan kebenaran ini, tapi akhirnya saudara, mereka sendiri percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, yaitu Allah menjadi manusia. Sebagai contohnya, Paulus sendiri, dia menafikan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Bahkan dia suka menangkap orang Kristen pada waktu itu, bahkan menganiaya mereka. Tapi akhirnya dia bertemu dengan Tuhan, dia mengalami Tuhan dan percaya. Nah, ada satu contoh juga yang saya ingin kongsikan. Pada tahun 2012, Desember 22, ada seorang etis di Amerika. Dia sponsor billboard ataupun papan tanda yang bertulis "Keep the Merry, Dump the Myth". Dia coba menyatakan kepada orang di Amerika bahwa kita boleh merayakan Christmas, tapi keluarkan Kristus daripada Christmas itu. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kenapa? Kepada siapakah misteri ataupun rahasia Allah ini dinyatakan? Saya ingin kongsikan ada 3 orang ataupun golongan orang yang akan dinyatakan rahasia atau misteri inkarnasi ini. Yang pertama adalah kepada murid Yesus, yaitu orang-orang yang percaya. Di dalam Matius 13 ayat yang ke-11 berkata, Yesus menjawab, kamu telah diberi anugerah untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi mereka tidak. Wow, sangat luar biasa, sangat istimewa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena merekalah yang akan mengetahui rahasia ataupun misteri kerajaan Tuhan. Yang kedua, kepada siapakah misteri ini dinyatakan? Kepada orang yang matang rohaninya. Ini ditulis dalam 1 Korintus 2 ayat yang 6 sampai ke 9. Namun begitu aku berkata juga tentang kebijaksanaan kepada mereka yang sudah matang kehidupan rohani. Kebijaksanaan itu bukanlah kebijaksanaan dunia atau kebijaksanaan para pemerintah dunia ini, karena kuasa mereka akan punah. Kebijaksanaan yang kusampaikan itu kebijaksanaan daripada Allah, di luar pengetahuan manusia yang telah diwujudkannya untuk kemuliaan kita sebelum Dia mencipta dunia ini. Para pemerintah dunia ini tidak mengetahui kebijaksanaan itu. Kalaulah mereka tahu, mereka tidak akan menyalib Tuhan yang mulia, sebagaimana telah tersurat, apa yang belum pernah dilihat oleh mata atau didengar oleh telinga,
atau timbul dalam hati manusia, itulah yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihinya. Haleluya saudara. Nah, yang ketiga, kepada siapakah misteri ini dinyatakan? Adalah kepada hamba Kristus. Nah, dalam 1 Korintus 4 ayat yang pertama, kamu hendaklah memandang kami sebagai hamba Kristus yang diamanahkan dengan rahasia-rahasia Allah. Kepada siapakah rahasia, misteri, kerajaan Tuhan dinyatakan? Kepada hamba-hamba Kristus. Siapakah hamba Kristus ini? Kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah saudara, soalan saya yang seterusnya, bagaimanakah misteri ataupun rahasia kerajaan Allah ini dinyatakan? Bagaimanakah misteri inkarnasi ini dinyatakan kepada manusia? Kita lihat di dalam Efesus ayat yang pertama sampai Efesus 1 ayat yang ke-9. Dia memberitahu rahasia kehendaknya menurut keredaannya yang sudah ditentukannya dalam Kristus. Bagaimanakah rahasia yang dinyatakan? Yaitu melalui pribadi Yesus Kristus sendiri. Yang kedua, bagaimanakah misteri dinyatakan? Itu melalui wahyu ataupun Alkitab ataupun firman Tuhan, yaitu di dalam Efesus pasal 3 ayat yang ketiga. Melalui wahyu Allah telah memberitahu rahasia itu sebagaimana sudah kutuliskan secara ringkas. Yang terakhir yang ketiga, yaitu melalui Roh Kudus. Kita lihat di dalam 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Apabila seseorang bertutur dalam lidah, dia bukanlah bercakap kepada sesama manusia, tetapi kepada Allah. Dia bertutur tentang hal-hal rahasia dengan roh. Dalam 1 Korintus 2 ayat yang 10 juga berkata, akan tetapi kepada kita Allah menyatakannya melalui rohnya, karena roh itulah yang menyoroti segala-galanya, termasuk rahasia Allah yang paling dalam. Haleluya saudara. Bagaimana Allah menyatakan rahasianya kepada kita? Dia menyatakannya melalui Yesus Kristus. Dia menyatakannya melalui firman-Nya, melalui Alkitab-Nya, melalui wahyunya, dan yang terakhir melalui Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita hari ini. Saudara, adalah sangat luar biasa apabila kita mengenal, apabila kita mengetahui rahasia kerajaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita belajar tentang misteri inkarnasi, yaitu Allah menjadi manusia. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena hari ini kami belajar tentang misteri ataupun rahasia kerajaan Tuhan. Yang pertama yaitu inkarnasi Yesus Kristus yang telah menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Tuhan, biarlah kebenaran ini, misteri ini, rahasia ini kami simpan dalam hati kami. Bahkan kami akan menyatakannya kepada dunia, karena dunia perlu tahu bahwa Allah telah menjadi manusia dan hidup bersama-sama dengan manusia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian saja renungan singkat hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Stay blessed, stay healthy, and stay safe. God bless you.